Ya, nanti tes sebenarnya itu lawan Lebanon. Ketiga pemain ini juga sudah diumumkan masuk dalam 28 pemain yang sebelum dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Khusus untuk sang penyerang oleh Romeni yang paling diragukan untuk tampil di ronde keempat ini. Romeni mengalami cedera sejak mengikuti Piala Presiden 2025 di Indonesia pada awal Juli lalu. Selain baru pulih dari cedera, ia langsung kembali memperkuat klubnya Oxford United di kasta kedua Liga Inggris. Karena sempat dikabarkan pulih setelah 2,5 bulan menepi, penyerang 25 tahun itu sempat mengunggah momen berlatih mandiri bersama pelatih fisik Quentin Jacoba. Namun selama pihak Oxford belum melibatkannya dalam pertandingan, kondisi match fitness Romeni patut diragukan. Di laga terbaru Oxford kontra Sheffield United Sabtu 27 September 2025 malam tadi, belum ada Romeni dalam skuad pertandingan. Kemungkinan sang penyerang tidak diikut sertakan karena masih dalam tahap pemulihan. Masih ada satu laga kontra QPR pada 2 Oktober mendatang sebelum Romeni berangkat memenuhi Garuda Calling. Untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan tangguh. Skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi yang dijadwalkan pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari. 3 hari berikutnya, timnas Indonesia kemudian melawan Irak yang akan menjadi penentu apakah bakal mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Hanya tersisa 10 hari sebelum pertandingan penting babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai, Grup B akan menjadi arena kompetisi antara tuan rumah Arab Saudi, Irak, dan timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi yang pertama mengumumkan daftar pemain yang disiapkan untuk 2 pertandingan krusial yang disampaikan oleh pelatih Patrick Kluivert pekan lalu. Dari 28 nama yang dipanggil, Kluivert tidak lagi menyertakan pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Mees Hilgers. Sementara itu, daftar pemain dari timnas Arab Saudi juga telah dirilis. Pelatih Hervé Renard memanggil 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang dimulai pada Kamis 2 Oktober 2025. Pertandingan antara Arab Saudi dan timnas Indonesia akan menjadi laga pembuka grup B di putaran keempat kualifikasi yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City pada tanggal 9 Oktober 2025. Media lokal Arya Diah dalam edisi Minggu 28 September 2025 telah memberikan informasi mengenai daftar pemain The Green Falcon yang akan diturunkan dalam menghadapi tantangan berat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Arab Saudi Hervé Renard telah memilih 27 pemain untuk skuadnya, sebagaimana dilaporkan oleh Arya Diah. Dari daftar pemain tersebut, banyak yang masih sama dengan yang terlibat dalam pemusatan latihan di Republik Česká awal bulan September lalu. Di antara nama-nama yang terpilih, terdapat kiper Abdurrahman Al-Sanbi, bek Hasan Tambakti, winger Saud Abdul Hamid, gelandang Musab Al-Juair, striker Firas Al-Buraikan, dan super sub Abdullah Al-Hamdan yang semuanya kembali memperkuat tim Arab Saudi. Selain itu, pelatih asal Prancis ini juga tetap mengandalkan kehadiran Salem Al-Dausari dalam skuadnya. Meskipun mengalami cedera yang kadang muncul kembali, kapten Arab Saudi tersebut masih diharapkan menjadi andalan bagi tim. Salem Al-Dausari kini sedang berjuang untuk pulih dari cedera yang mengganggu performanya bersama klub Al-Hilal di awal musim Liga Arab Saudi. Di awal musim Liga Arab Saudi 2025-2026, ia telah menambil dalam 4 pertandingan. Sayangnya, masalah cedera bukanlah hal baru bagi Salem Al-Dausari. Pada awal bulan September, saat timnas Arab Saudi menjalani agenda uji coba di Republik Česká, ia terpaksa absen meskipun sudah dipanggil oleh pelatih Hervé Renard. Timnas Arab Saudi sedang mempersiapkan diri menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Česká. Dalam periode ini, ia juga mengalami cedera punggung yang membuatnya tidak bisa tampil dalam pertandingan melawan Makedonia Utara, meskipun timnya berhasil meraih kemenangan 2-1. Namun, Al-Dausari tetap menjadi starter dan tak tergantikan saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Republik Česká. Salah satu penampilan terbaiknya adalah saat Al-Hilal memenangkan Al-Oqudud Club pada lanjutan Liga Pro Saudi yang berlangsung pada Jumat 26 September 2025. Dalam pertandingan tersebut, ia bermain selama 90 menit penuh, namun kini ia harus fokus untuk pemulihan cedera sendi pinggangnya. Berikut adalah daftar pemain yang tergabung dalam skuad tim nasional Arab Saudi. Dalam daftar pemain tim, posisi kiper diisi oleh Nawaf Al-Aqidi, Abdurrahman Al-Sanbi, dan Muhammad Al-Yami. Untuk posisi belakang terdapat Ragat Najar, Saud Abdul Hamid, Ali Majrahi, Nawaf Bushal, Saad Al-Musa, Muhammad Sulaiman, Hasan Tambakti, Jihad Fikri, dan Moteb Al-Harbi. Di lini tengah, pemain yang terdaftar adalah Aiman Yahya, Muhammad Kano, Nasser Al-Dosari, Ziyad Al-Jahni, Musab Al-Juair, Abdullah Al-Khaibari, Ali Al-Hasan, Muhannad Al-Said, Salem Al-Dausari, Marwan Al-Sahafi, Saleh Abu Al-Syamat, dan Abdurrahman Al-Abud.
Emil Audero mengalami cedera hanya 1 pekan sebelum agenda timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang was-was menanti perkembangan cedera 3 personil inti. 3 pemain tersebut meliputi Emil Audero, Cremonese, Ole Romagnoli, Oxford United, dan Maarten Paes, FC Dallas. Di antara 3 nama itu, praktis hanya Maarten Paes yang sudah melangkah kecil menuju kesembuhan. Paes sebelumnya mengalami cedera hamstring sejak awal Agustus yang membuatnya absen dalam 7 laga FC Dallas. Dalam laga terbaru kontra Portland Timbers Minggu 28 September 2025 hari ini, sosok 27 tahun itu juga belum dimainkan. Meski begitu, kabar baik datang dari akun media sosial Dallas yang mengunggah keberadaan Paes dalam rombongan tandang. Itu berarti Paes sudah cukup fit untuk berlatih dan mengikuti agenda pertandingan, meski belum siap untuk bermain. Agenda pertandingan Dallas berikutnya tepat sebelum jeda internasional, yaitu melawan LA Galaxy pada 5 Oktober. Laga tersebut bisa dimanfaatkan Paes untuk mengoleksi jam terbang sebelum berangkat ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar lebih buruk datang dari Ole Romagnoli, striker timnas Indonesia yang merumput bersama Oxford United di kasta kedua Liga Inggris. Romagnoli mengalami cedera sejak mengikuti Piala Presiden 2025 di Indonesia pada awal Juli lalu. 2,5 bulan menepi, penyerang 25 tahun itu sempat mengunggah momen berlatih mandiri bersama pelatih fisik Quentin Yakoba. Namun selama pihak Oxford belum melibatkannya dalam pertandingan, kondisi match fitness Romagnoli patut diragukan. Pada laga terbaru Oxford kontra Sheffield United Sabtu 27 September 2025 malam tadi, belum ada Romagnoli dalam skuad pertandingan. Masih ada 1 laga kontra QPR pada 2 Oktober mendatang sebelum Romagnoli berangkat memenuhi Garuda Calling. Satu kabar buruk terbaru datang dari kiper nomor 1 Garuda, Emil Audero Mulyadi. Kiper itu sedianya akan mengisi pos starter Cremonese melawan Como pada laga Serie A Italia malam tadi. Sayangnya sosok 28 tahun itu mengalami kram saat pemanasan sehingga pelatih Davide Nicola tak mau mengambil resiko. Laga kontra Inter Milan pekan depan akan menjadi kesempatan terakhir Emil membuktikan kesiapan fisiknya sebelum ajang timnas Indonesia di Arab Saudi. Jika benar Emil hanya mengalami kram, seharusnya ia sudah bisa bermain pekan depan. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat pengakuan jika berhasil mengantarkan timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert mengaku akan mengikuti Tom Hai, yakni membuat tato di tubuhnya. Pengakuan itu diungkapkannya dalam acara podcast bersama jurnalis Belanda Neil Petersen di kanal YouTube The Highway. Di akhir sesi, Neil bertanya, apa yang akan dilakukan Kluivert jika berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Kluivert pun tersenyum sembari memikirkan jawaban yang tepat. Legenda sepak bola Belanda itu menjawab bahwa dirinya akan ikut merayakan kesuksesan tersebut bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Saya pikir saya akan membiarkan orang-orang melakukan pekerjaan dan saya akan bergabung, ucap Kluivert dilansir dari kanal YouTube The Highway. Kemudian Neil menyampaikan bahwa Haye berniat untuk membuat tato di tubuhnya jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert pun juga tertarik bergabung dengan Haye untuk membuat tato. Kabar kurang menyenangkan datang dari kiper timnas Indonesia Emil Audero. Penjaga gawang Cremonese itu mengalami cedera otot saat melakukan pemanasan sebelum pertandingan Serie A kontra Como di Stadion Siniglia Sabtu 27 September 2025. Sesuai pesan daripada Bapak Presiden, kita harus mulai mengkonsolidasikan seluruh kekuatan kita sebagai bangsa untuk bisa kompetitif dari industrialisasi. Semua pemain timnas Indonesia kumpul di Jeddah tanggal 2 Oktober 2025. Indonesia bisa memanfaatkan celah dari gaya main baru Irak di bawah Graham Arnold. Timnas Indonesia akan segera melakukan persiapan untuk menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan jadwal persiapan timnas Indonesia menuju Jeddah, Arab Saudi. Sesuai jadwal ofisial dari timnas Indonesia, beberapa pemain berangkat tanggal 29 September malam. Namun juga ada yang berangkat tanggal 1 dan ketemu deadline kumpul para pemain semua tanggal 2 di Jeddah, kata Sumarji. Yang juga merupakan manajer timnas Indonesia, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan dukungan penuh kepada Erick Thohir usai resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Mantan bos Inter Milan itu menggantikan Dito Aryo Tejo dan meninggalkan jabatannya sebagai Menteri BUMN. Meski sempat menuai perbincangan karena merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, posisi baru Erick dinilai lebih dekat dengan dunia olahraga. Gianni Infantino pun menyampaikan ucapan selamat dan keyakinannya bahwa pengalaman Erick akan membawa dampak positif. Ucapan selamat saya yang tulus kepada Erick Thohir atas penunjukannya sebagai Menpora Indonesia,
Saya yakin ia akan sukses membawa olahraga Indonesia semakin maju. Tulis Gianni Infantino. Sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, Erik kini dihadapkan pada agenda besar termasuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi gelandang keturunan Belanda Indonesia, Jairo Riedewald, sudah memasuki tahap akhir. Dokumen sang pemain dinyatakan lengkap dan siap diajukan. Ketua Umum PSSI sebelumnya, Erick Thohir, menyebut Jairo masuk dalam daftar bidikan Garuda. Proses ini berjalan cepat dan kini tinggal menunggu langkah lanjutan berupa pemeriksaan medis serta sumpah WNI. Dokumennya sudah lengkap, tinggal menunggu proses naturalisasi berjalan. Semoga bisa secepat Kevin Dix yang hanya memakan waktu sepekan. Jika resmi menjadi WNI, Jairo akan memperkuat lini tengah Garuda bersama nama-nama naturalisasi sebelumnya seperti Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Selain Jairo, PSSI juga dikabarkan mendekati bek muda Ajax Amsterdam Tristan Gooijer. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah Maluku dari neneknya dan pernah membela tim kelompok umur Belanda. Saat ini, Gooijer sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle hingga akhir musim. Disebut ia terbuka dengan kemungkinan membela Indonesia. Saya menghormati sepak bola Indonesia dan melihat perkembangan timnas yang pesat. Saya tidak menutup peluang membela tanah leluhur saya, ujar Gooijer dikutip Football Premier. PSSI juga disebut menjalin komunikasi dengan bek kiri Jaden Oosterwolde, 23 tahun, yang kini mempertahankan Fenerbahce asuhan Jose Mourinho. Sang pemain memiliki opsi membela 3 negara, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Dalam wawancara bersama ESPN, Oosterwolde mengaku sudah dihubungi PSSI. Saya memang ditawarkan membela Indonesia, tapi Suriname juga menunjukkan minat. Saya belum memutuskan, katanya. Fenomena pemain diaspora yang mempertimbangkan Indonesia makin nyata. 2 nama lain yang kini jadi sorotan adalah Pascal Struijk dari Leeds United dan striker Thijs Dallinga dari Toulouse. Struijk yang pernah dikaitkan dengan Belgia dikabarkan sudah bertemu pelatih timnas Patrick Kluivert untuk membicarakan masa depannya. Sementara Dallinga masih menunggu peluang menembus tim utama Belanda. Jika bergabung, mereka akan mengikuti jejak pemain keturunan lain yang lebih dulu memilih Indonesia, memperkuat kombinasi antara talenta diaspora dan pemain lokal.